Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah Tritunggal dalam Tuhan Yesus Kristus memerintah dalam hidup keluarga sekalian. Keluarga Kristen yang terkasih, santapan harian keluarga Kristen di hari ini terambil dari Kitab Ester pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Tetapi sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga di hari ini, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, berilah kepada kami pencerahan, serta mampukanlah kami untuk mengerti kebenaran firman Allah. Amin. Beginilah bunyi sabda firman Tuhan. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikaruniakanlah kebesaran oleh Raja Ahasyeros, dan pangkatnya dinaikkan, serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman. Sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia, tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarnya juga, maka hal itu diberitahukan merekalah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memusnahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasyeros. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memegangnya dalam kehidupan mereka. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, santapan harian keluarga kita di hari ini terambil dari Kitab Ester pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 dengan judul santapan harian Kekuasaan dan Penguasaan Diri. Keluarga Kristen yang diberkati, hidup dalam penguasaan diri adalah tanda dari orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi orang yang hidup dalam amarah dan kedengkian adalah tanda dari orang yang dikuasai oleh roh kedagingan. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Roh kedagingan adalah roh yang bersumber dari keinginan manusia yang jahat yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Roh yang lebih mementingkan diri sendiri dan tidak mempertimbangkan kehendak Tuhan demi kebaikan hidup bersama orang lain. Demikianlah Haman, pembesar di istana Raja Persia, ketika diberi kekuasaan oleh Raja Ahasyeros, ia merasa harus dihormati oleh semua orang. Bukan hanya itu, ia menuntut setiap orang harus sujud di hadapannya. Ia sangat marah dan merasa dengki kepada Mordekai, seorang pegawai berkebangsaan Yahudi di istana Raja Persia. Keluarga Kristen yang diberkati, hal ini disebabkan karena Mordekai satu-satunya pegawai yang tidak mau sujud kepadanya. Karena keyakinan Mordekai bahwa hanya kepada Allah Israel
ia harus berlutut dan sujud menyembah. Tetapi hal ini tidak diterima baik oleh Haman. Haman merasa Mordekai tidak menghormatinya dan ia menjadi marah dan ingin melenyapkan Mordekai dan seluruh bangsa Yahudi yang berada di kerajaan Persia. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang terkasih, di sini nampak bagi kita bahwa keangkuhan dan gila hormat menyebabkan tidak ada penguasaan diri dan akibatnya ialah tidak dapat menerima dan mengerti orang lain, tetapi sebaliknya merencanakan dan melakukan tindak kejahatan sehingga orang lain menjadi korban. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang terkasih, jika kepada kita diberi kepercayaan atau kekuasaan, gunakanlah dengan baik dalam tuntunan Roh Kudus agar jadi berguna untuk melayani banyak orang dan bukannya menyusahkan orang lain, dan kuncinya adalah penguasaan diri. Ya Tuhan, tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami menguasai diri dan terhindar dari kejahatan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian. Amin.